Oke, selamat datang kembali di Sterit Channel. Hari ini saya akan bahas tentang ini, tapi sebelumnya saya buka masker dulu biar lebih jelas. Jangan lupa patuhi peraturan pemerintah, selalu pakai masker, dalam menjaga jarak juga, patuhi 3M ya. Nah, hari ini saya akan tunjukin mobil HR-V 1.5 tahun 2015. Oke. Mobil HR-V ini kita beli dari baru tahun 2015 ya. Harganya kalau nggak salah dulu sekitar 280 atau 290 juta, saya lupa persisnya. Jadi ini mobil tangan pertama dari baru. Nah, cc-nya 1500 ya, dengan lengkap. Nah, waktu itu pas dibeli mobil ini cukup sangat-sangat diminati oleh orang Indonesia. Kenapa diminati? Karena menurut kita juga bodinya cukup bagus banget ya, menurut kita cukup oke untuk model-model ini, crossover seperti ini. Tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi, cocok buat kaum hawa, buat kaum wanita juga terutama. Nah, dan ini mobil sangat-sangat irit keterangannya pada waktu itu. Nah, saya akan review mobil ini berdasarkan kita pakai sesudah 5 tahun berlalu. Dan apa aja yang ada dalam fitur-fitur mobil ini kita juga akan bahas sedikit demi sedikit. Oke, yang pertama untuk bodinya sendiri modelnya crossover seperti ini, dilengkapi dengan kunci yang keyless dan auto start and stop mobil ya. Dan ini mobil selama kita pakai ini mobil so far belum pernah ada masalah yang berarti ya. Memang pemakaian juga dikit banget. Mobilnya baru jalan 28 atau 29.000 km selama 5 tahun. Jadi benar-benar irit banget, ini mobil memang jarang dipakai. Tapi karena jarang dipakai, justru ada sedikit kelemahannya, sedikit penyakit ya. Karena jarang dipakai, ini mobil kemarin bannya empat-empatnya retak-retak. Nah, ini saya ganti ban baru. Bannya saya beli kemarin Bridgestone, kalau nggak salah satunya sekitar 1 jutaan berapa gitu ya, 4 ban kurang lebih 4 jutaan sekian. Nah, tapi kita pakai supaya lebih nyaman di jalan. Nah, yang kedua yang kena karena jarang dipakai, karena mungkin terlalu lama diem, dia punya shock breaker depan ini kalau kena lubang dia agak bunyi-bunyi. Nah, tapi itu problem biasalah Honda, kelemahannya selalu di kaki-kaki ya, itu gampang bisa diperbaiki ya. Tapi itu pengalaman yang kita udah pakai, jadi ada sedikit bunyi-bunyi di depan kalau kena lewat lubang ya. Sekarang saya akan kasih lihat fisik mobil ini secara keseluruhan, bodinya dan interiornya. Yuk kita lihat sama-sama. Oke, sudah lihat mobil ini interior eksterior kayak tadi. Kuncinya seperti ini ya, kita lihat lebih dekat. Kuncinya seperti ini ya, keyless. Jadi kalau kita mau buka, kita tinggal ceplosin tangan di sini, maka dia akan otomatis terbuka ya. Begitu juga dengan mengunci tidak perlu pencet remote lagi, remote cukup kantongin aja dan dia tinggal pencet di sini, dia otomatis mengunci. Nah, yang bagus dari dia, ini pintu belakang ini lucunya nggak ada di sini, cuma di sini, di atas ini nih, buka pintunya ya. Waktu mertua saya pertama kali mau naik mobil ini, dia cari-cari di mana tombol buka pintunya, dia nggak ngerti. Nah, ternyata di sini. Waktu itu masih nggak tahu ya. Nah,
Untuk bodi sendiri, garis-garis lengkukannya kayak gini sih oke banget ya. Terus belakang juga pantatnya ini saya nggak terlalu suka sebenarnya, pantatnya HRV ini kayak sedikit nonggeng gitu loh kalau menurut saya, dan kurang apa ya, kurang saya lebih suka CR-V. Saya lebih suka CR-V dibandingkan pantatnya HRV gitu ya. Ini menurut pendapat saya. Bagasinya juga cukup luas ya, bagasinya sangat luas sekali dan enak banget untuk bawa barang-barang. Saya sering bawa sepeda pakai mobil ini juga cukup muat. Oke, sekarang kita lihat dalamnya ya. Oke, untuk interior saya akan kasih lihat. Nah, interiornya ini sendiri, ini menurut saya sangat oke banget, modern banget. Dan di tahun 2015 interior seperti ini cukup diminati oleh banyak orang ya. Seperti contohnya ini engine start and stop, yang otomatis dia akan nyala, kita pencet, nggak usah pakai starter putar-putar kunci. Dia punya instrumen di dashboard sendiri juga sudah oke banget kelihatannya, walaupun masih pakai sistem jarum ya, belum digital seperti yang kayak zaman sekarang udah pakai panel digital yang Mercy gitu ya. Mungkin beda kelas lah, Mercy nggak bisa dibandingin lah, saya salah. Tapi untuk instrumen dashboardnya sendiri ini, instrumen kilometernya ini sendiri udah cukup oke banget ya. Kilometer masih 27.000 ternyata, bukan 28.000. Nah, untuk AC-nya sudah digital, tinggal sentuh dia bisa langsung atur, atau mau yang otomatis juga bisa diatur. Kalau situasi lagi panas kayak sekarang ini, dia otomatis AC-nya akan pasang ke kipas yang paling besar ya. Tapi kalau lagi musim hujan dingin, kita jalan, kita bisa kecilin gitu. Untuk ngecilin tinggal pencet ini aja. Nah, radionya ini udah pakai tip GVC dari tahun 2015. Ini tip ori-nya dia dari baru. Untuk kualitas sound systemnya sendiri udah cukup oke sebenarnya, tapi menurut saya memang masih ada sedikit kekurangan karena ya memang kalau mau bagus ya harus pasang power, harus pasang yang lain-lainnya semua untuk sound system yang lebih bagus. Mungkin Twitter di sini gitu ya. Kayak Civic saya yang kemarin itu mungkin ada Twitter di pintu. Nah, jadi suaranya tuh enak banget. Nah, tapi overall untuk tip ini sendiri sudah oke. Dia bisa ada kabel USB di sini. Ya, cuma susah nih kalau pasang musik, kita masih pasang di sini di laci, susah. Tapi biasanya kita bisa pakai aux juga. Saya ada kabel aux, jadi pakai aux. Nah, terus yang bagus dari sini, ini saya suka di sininya nih. Di sini ini saya suka banget untuk HRV. Dia punya konsol box ini nih, ini kayak melayang. Di sini ada laci, bisa taruh tisu, bisa taruh barang-barang, dan ada power outlet di sini, bisa buat kita sambil ngecas. Cuma belum ada yang untuk kabel USB-C-nya itu nggak ada, belum ada gitu. Laci bisa dimaju mundurin seperti ini, bisa dibuka juga ya, bisa taruh barang sedikit kecil lah, nggak terlalu gede-gede banget. Di sini juga bisa buat disimpan, saya taruh duit di sini, tapi kalau dilipat itu bisa lebih dalam lagi gitu. Nah, untuk rem sendiri dia sudah ada parking elektronik seperti ini dan brake hold seperti ini. Jadi kalau kita posisi D seperti ini, kita tinggal injek rem. Kalau lampu merah kita tinggal injek, pencet ini aja, dia akan otomatis dia ngerem tanpa kita perlu injek rem lagi. Tapi posisi mobil harus dalam keadaan pintu semua tertutup, karena pintu terbuka tidak bisa berfungsi seperti itu ya. Nah, terus disetir semua udah oke banget, udah ada cruise control di sini. Jadi kalau di jalan tol misalnya mau lari 100, anteng aja 100, udah pakai pencet cruise control aja, tinggal diatur di setting jalan 100, dan itu bikin bensin makin irit ya. Nah, yang ke musik, untuk ke tip sudah ada power audio juga di sini ya, seperti ini ya. Untuk volume, untuk source-nya juga kalau misalnya mau rubah-rubah channel kiri kanan, rubah stasiun radionya. Source itu untuk DCD atau pilih DVD atau pilih ini aux ya, tinggal pencet ini aja. Untuk wiper seperti biasa ada di sebelah kiri, sen lampu dan ini semua di sebelah kanan, belum ada otomatis. Jadi masih yang model kayak seperti lama lah gitu. Kalau yang beberapa mobil sekarang udah ada yang otomatis. Jadi kalau masuk ke ruangan gelap
dia otomatis langsung nyala lampunya. Nah, ini belum ada. Sun visornya seperti ini, semua ada kaca, ada lampunya, ya, kiri kanan sama. Ini ada lampu kabin, ya. Di tengah juga ada lampu kabin lagi, cukup oke. Untuk di sini juga enak, di sisi setir penyupir ada yang seperti ini, ada pegangan juga. Belum tentu semua mobil ada. Nah, ini kebetulan ada di 4 sisi. Dan untuk pintunya ini bahannya ini halus. Ini pakai bahan bilangnya apa ya? Ini bahan fabric halus. Nah, jeleknya si HRV ini bagian sininya ini rentan kotor. Kalau tangan taruh sini nih, nah seringnya bahannya jadi kotor seperti ini, kotor. Ya. Untuk setir sendiri sudah tilt and telescopic, jadi bisa maju mundur naik turun, bisa diatur. Ya. AC, nah AC-nya ini saya sedikit kurang suka sebenarnya. Kenapa AC kurang suka? Rata-rata AC semua di sebelah sini dan sebelah sini, situ satu lagi. Nah, ini dijadiin satu seperti ini. Memang kesannya jadi modern, bagus. Tapi ini menurut saya nggak enak buat penumpang yang di sebelah supir. Karena AC-nya terlalu nyorot ke dia. Ya, 3 AC ini nyorot ke dia dan di belakang jadi nggak terlalu kena. Walaupun ini AC cukup dingin sekali, tapi di belakangnya agak kurang enak gitu loh. Di depannya agak kurang enak. Tapi overall masih oke lah, nggak terlalu dingin-dingin banget sampai gimana. Karena mobil ini sendiri kita jarang sekali pakai keluar kota. Jadi cuma dalam kota aja dan kebanyakan kita cuma berdua, suami istri. Nah, yang anak-anak segala semua kita nggak pakai mobil yang ini biasanya kalau bawa anak-anak. Joknya ini campuran antara kulit, sebelah sininya nih kulit nih, dan ini campuran dari bahan fabric juga. Ya, speaker ada di bawah situ. Dan untuk posisi nyetir sendiri menurut saya mobil ini enak banget. Cuma yang tadi saya bilang karena ada bunyi-bunyi itu bikin gak nyaman aja. Tapi overall untuk posisi nyetir dan lain semua ini nyaman. Yang kedua yang gak enak juga, ini saya pakai kalau di tol jalan 120-140 ini agak melayang gitu loh kalau menurut saya ya. Kalau saya ada pakai CR-V juga, nah kalau CR-V lebih napak gitu loh, mungkin beda kelas dan beda berat kali ya, saya nggak ngerti. Tapi ini kalau saya pakai ini agak melayang-layang gitu di tol. Perasaan saya doang atau gimana saya nggak ngerti. Mungkin pengguna HRV yang lain bisa sharing di komen. Tapi di saya pakai ini agak melayang-layang dikit gitu. Kalau saya, perasaan saya ya. Oke. Nah, spion juga udah retractable. Spion retractable. Jadi kalau kita pencet ini akan otomatis melipat. Dan kalau kita pencet lagi akan otomatis kebuka. Ya. Untuk tombol auto cuma ada di posisi penumpang di supir. Dia otomatis, dia turun naik. Yang lainnya semua manual. Oke, sekarang kita lihat jok belakang. Kita posisi duduk di belakang. Oke. Untuk jok penumpang di belakang, menurut saya memang agak sedikit kurang enak. Karena posisi duduknya itu agak sedikit tegap. Ya, nggak bisa sampai mundur gimana. Tapi ya masih jarak ini tuh enak, lega banget. Nah, anak saya beberapa kali naik mobil ini dia bilangnya sih kalau duduk di belakang pusing, mabok katanya gitu. Mungkin karena dia punya jarak lihatnya ini agak tinggi, di sini tinggi, joknya rendah. Jadi dia karena kecil dia mungkin melihatnya jadi nggak jelas keluar dan itu akhirnya bikin dia mabok, mungkin gitu. Tapi kalau untuk jarak duduknya ini nyaman banget, jaraknya lumayan jauh. Kita bisa angkat kaki juga seperti ini, ya. Nah, jadi ya masih oke sih untuk duduk di belakang, ya. Di sini juga ada laci penyimpanan, bisa buat simpen botol minum. Ya, di sini juga ada ini, ada dompet laci juga. Dan di sini, di sini ada di sisi kiri dan sisi kanan, di sini di atas ini bisa buat top tether itu untuk kursi bayi. Kita bisa ikat di sini dan di sini. Oke, sementara itu dulu.
Nah, untuk bodi luar, eksterior, lampunya masih yang biasa, belum LED, belum yang terbaru. Yang terbaru kalau nggak salah udah LED deh dia. Jadi ada DRL-nya. Terus ada fog lamp, memang standarnya tipe E ada fog lamp. Kalau yang A sama S kayaknya belum ada. Setahu saya. Nah, grillnya juga bagus. Seperti ini, kombinasi hitam sama silver seperti ini bikin nambah keren. Ya. Untuk ban sendiri dia kalau nggak salah dia ring 17. Ya saya pakai Bridgestone ini, saya ngikutin kalau dulu orinya dia kalau nggak salah Dunlop. Nah ini saya ganti ke Bridgestone. Bridgestone ini pakai ban 215 55 ring 17. Ya bannya pelek orinya ring 17. Kalau yang sekarang yang tahun sekarang ini kalau nggak salah udah two tone, udah dua warna, jadi hitam sama silver deh kalau nggak salah. Atau itu cuma ada di Prestige. Nah, bodinya nggak terlalu panjang, jadi untuk di perkotaan ini sangat enak banget. Selap-selip juga enak banget. Oke, untuk buka bagasi depan, ya kita ada tombolnya di sini, di bawah kaki dekat injekan gas. Bensin pun ada bukaan di situ. Nah, saya akan kasih lihat mesinnya. Mesinnya kelihatannya masih banyak ruang untuk mesin yang lebih besar, maksudnya untuk celah-celahnya. Tapi mesin ini memang mesin kecil 1500, kalau nggak salah ini mirip sama Jazz. Jadi ini mesin yang enak banget, udah iVTEC, jadi itu bikin irit. Dan mesin ini kalau nggak salah ini konsumsi BBM-nya itu 1:13 kalau nggak salah. Jalan santai ya, jangan yang ngebut-ngebut. Kalau ngebut-ngebut mungkin 110 111 lah ya. Kalau jalan santai aja ini mesin bensinnya irit banget. Oke, sip. Oke, sekian dulu review abal-abal dari saya ya. Jangan lupa saksikan terus Terit Channel ya. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe supaya saya bisa terus melanjutkan bikin video-video yang seperti ya, mobil-mobil yang lain. Jika ada mau request mobil apa yang mau direview, saya akan coba boleh komen di bawah. Saya akan cari pinjamannya. Siapa tahu saya bisa dapat pinjaman dan saya bisa review ala saya. Ya, sekali lagi yang saya review adalah mobil-mobil yang saya pakai. Gitu. Jadi saya review mobil yang saya pakai, yang saya pinjam berdasarkan pengalaman saya, bukan berdasarkan speknya yang canggih apa segala, enggak, yang berdasarkan yang saya pakai dan saya rasakan. Jadi tidak menutup kemungkinan saya mungkin bisa salah atau mungkin pendapat yang lain bisa berbeda, tapi ini berdasarkan apa yang saya pakai. Sekian dulu, jangan lupa patuhi aturan pemerintah, anjuran pemerintah, patuhi 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih sudah menyaksikan saya channel, sampai jumpa.